Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kusumaningrum. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan materi bimbingan konseling tentang sistem manajemen layanan bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Jadi, manajemen dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling atau BK dapat berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling yaitu segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya seperti tenaga, dana, sarana dan prasarana, dan sistem informasi yang berupa himpunan data, bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari dilaksanakannya manajemen bimbingan dan konseling ada 5, antara lain yaitu yang pertama, untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan peserta didik, agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua, untuk menerima diri sendiri dengan lingkungan secara positif dan dinamis. Diharapkan peserta didik dapat menerima keadaan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Diharapkan seseorang dapat mandiri dalam mengambil keputusan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam kebutuhannya dengan konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, untuk dapat menggerakkan diri yang diharapkan peserta didik dapat mengarahkan dirinya menurut bakat dan juga minat yang ada dalam dirinya. Yang kelima, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Diharapkan peserta didik dapat merealisasikan dirinya dalam bentuk nyata sebagai sebuah wujud rasa percaya diri yang pada individu tersebut. Perencanaan dan perorganisasian layanan bimbingan konseling sekolah dasar atau SD. Layanan dan bimbingan konseling di SD merupakan layanan yang spesifik diberikan kepada siswa agar siswa memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu menggerakkan dirinya, pada akhirnya dia mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi dalam hidupnya. Tujuan dan manfaat pengorganisasian bimbingan konseling. Nah, pengorganisasian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan dan konseling, meningkatkan pemahaman terhadap stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, membangun komunikasi dari berbagai petugas bimbingan dan konseling sehingga terjadinya persepsi yang sama dan menetapkan akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Struktur organisasi BK di SD, manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan diantara lain juga perlu didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi yang demikian itu diberikan secara tegas untuk mengatur kedudukan tugas dan tanggung jawab para personil sekolah yang terlibat. Demikian pula
organisasi tersebut dapat tergambar dalam struktur atau pola organisasi yang bervariasi, tergantung pada keadaan dan karakteristik sekolah masing-masing. Pada umumnya, pola organisasi, bimbingan, dan konseling yang dewasa ini banyak disarankan adalah seperti tampak pada gambar berikut ini. Yang pertama ada unsur Kandepdiknas, yaitu personil yang bertugas melakukan pengawasan dan terhadap penyelenggaraan pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Nah, kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah yaitu sebagai penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, termasuk pada penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Nah, ada koordinator bimbingan dan konseling itu bersama guru pembimbing atau konselor sekolah, yaitu pelaksanaan utama pelayanan dari bimbingan dan konseling ini. Selanjutnya ada guru atau guru mata pembelajaran atau praktik, yaitu pelaksanaan pembelajaran dan praktik latihan. Selanjutnya ada wali kelas, yaitu guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa. Nah, satu kelas tertentu, siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran praktik, latihan, dan bimbingan. Evaluasi program layanan bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat. Kita juga harus mengetahui tujuan yang akan dicapai, serta dari mana evaluasi akan dimulai. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umum evaluasi bimbingan dan konseling yaitu untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi bimbingan dan konseling yaitu untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya, program pengumpulan data, kegiatan bimbingan karir, konseling individual, konseling kelompok, dan lain-lain. Aspek yang harus dievaluasi. Aspek dari proses evaluasi kegiatan bimbingan konseling ada dua macam, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan konseling, diantaranya yaitu ada kesesuaian antara program dan pelaksanaan yang terletak pada program, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Dampak dari kegiatan bimbingan konseling, bagaimana respon yang terjadi, personil yang terlibat, perubahan-perubahan yang terjadi, serta lingkup luasnya. Langkah-langkah pengevaluasian program bimbingan konseling. Nah, dalam pelaksanaannya, evaluasi program bimbingan dan konseling dapat ditempuh dengan 4 langkah, yaitu merumuskan masalah, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data, pengumpulan dan menganalisis data untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana, dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai hasil. Nah, selanjutnya melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan pengembangan seperti menambah atau merubah suatu hal yang dapat menunjang keefektifan program. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.